갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고. Bahas itu. Dan giling kering sendiri ada natural honey dan wine ya, tambahan. Nanti ke depan nanti ada namanya natural hydro honey dan carbonase proses. Teringatnya kita ada yang sedang jemur natural enggak ya? Sudah dikarungi. Dikarungi ya. Waktu kan pulang berapa hari lagi belum? Kira-kira gini. Ini sebagai pengantar. Natural hydro honey udah pernah dengar? Belum. Jadi kira-kira natural hydro honey ini proses yang penggabungan natural dengan honey. Jadi caranya ini hanya sekilas ya, karena kita belum mempraktekkan. Caranya kopi green bean dijemur seperti natural, tapi sampai 10 hari direndam lagi di dalam air. Direndam ke dalam air. Setelah ke dalam air 1 hari, dia dipulping, dijadikan seperti honey. Jadi dia mau main dapat fruity dan dapat karamel. Itu harapannya. Karena fruity kekasan dari natural dan karamel kekasan dari honey. Aneh ya? Direndam dulu baru digiling. Makanya sebetulnya ini menarik, tapi kita nggak sempat. Baru kalau carbonase proses itu seperti ini advance dari wine proses sebenarnya. Carbonase proses itu kopi seperti proses wine, tapi dihilangkan CO2-nya. Gas CO2 dalam udara itu dihilangkan dengan sistem ada tabung lah, kira-kira gitu. Ini kemarin tuh lihat yang punya Bang Hendra nih. Kayak mana dia buat? Yang mana? Carbonase. Nggak tunjukkan, tapi ada ya. Ya ini. Ya jadi seperti drum kayak gitu. Ada pompa untuk apa ya? Mengeluarkan zat CO2-nya. Kira-kira gitu. Ini aku hanya seperti pengantar aja. Kalau suruh menjelaskan aku nggak kredibel dalam hal ini. Kira-kira di situ. Oke, kita kembali ke natural. Natural sih dibuat sebetulnya itu kalau di Indonesia sendiri dalam proses apa ya? Awalnya dikenal natural itu dalam proses penjemuran kopi robusta. Natural ini kan, natural kopi robusta. Jadi sejauh ini kopi robusta itu diproses dengan natural. Kalau kopi arabica yang diproses dengan kopi arabica awalnya itu untuk menangani kopi rusak. Misal yang dipetik hijau, warna kuning, busuk, apalagi busuk karena serangga ya, serangga dan penyakit. Nah ini awalnya. Kenapa? Karena supaya nggak susah-susah jemur aja. Bahkan di Flores itu sebagian dijemur kena hujan terserah, pokoknya sampai kering. Awalnya seperti itu. Ini kopi natural. Sehingga di sini
ada juga orang belum memproses natural itu yang hijau, dia nggak petik merah, dijemur semua, namanya juga natural katanya. Itu Hendra yang buat. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jonathan juga kemarin nyarankan ini untuk awal panen prosesnya jadi natural. Nah, tetapi pada Arabica yang diproses seperti ini itu dijadikan kopi yang dijual pasar lokal seperti Robusta, kira-kira gitu untuk kopi Arabica. Kalau kopi Robusta sendiri kan ya kita nggak membahas itu, tapi kalau sebagai informasi, kopi Robusta sendiri sekarang sudah ada pengolahannya jadi fully wash. Gitu. Jadi kembali lagi, natural ini dulunya dipakai untuk processing kopi Robusta dan kopi-kopi rusak, kopi Arabica, kopi-kopi rusak. Tetapi sekarang sudah berkembang. Makanya kalau dilihat ini tahun 2008 ini apa loh ini? Buku ini terbitkan oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Nah, hanya dilakukan untuk buah kopi yang tidak dapat diolah secara basah, yaitu buah kopi yang masih belum masak, kalau masak setengah kering, dan buah kering dan buah kopi yang mengapung. Untuk kopi Arabica, buah kopi dijemur hingga kadar air 12%. Di sini pun tidak tepat ya, 12%. Kadar airnya harus 10%. Oke. Mana? Kita nggak ada ini apa? Jadi kalau prosesnya red cherry. Oke, setelah itu sortasi air, perendaman, setelah itu apa lagi? Yang lain kan? Setelah direndam. Ini natural. Masa natural udah pulping? Jemur baru dry hulling kan? Dry hulling, setelah itu sortasi, packing. Nggak banyak. Nah, kalau jemur sampai kadar air 10 sampai 9%. Itu aja. Catatan natural waktu proses penjemurannya itu, ini ya proses penjemuran. Penjemuran harus 1 lapis. Itu dia. Kenapa? Kalau dia tebal terjadi proses fermentasi yang berlebihan. Nah, gitu. Malah efeknya kadang-kadang ada berjamur. Seperti itu proses natural. Jadi sekali lagi, terutama dia di 1 minggu pertama. Bahkan kalau kalian bisa membuat para-para, biasanya gini. Ini misalnya para-para tingkat 1, tingkat 2, tergantung setinggi berapa ya. Nah, biasanya ini masuk kopi yang, ingat, tidak baik natural segera kering, terlalu cepat kering. Nah, jadi misalnya di sini, karena kalau cepat kering, apa dia? Fruitynya kurang dapat. Sering sekali fruity itu terjadi karena
proses fermentasi juga, kira-kira gitu. Nah, jadi biasanya ini kalau dengan sistem para-para, biasanya ini rak paling atas untuk natural minggu pertama. Setelah minggu kedua dia turun ke sini. Di sini masukkan lagi kopi baru. Minggu ketiga turun lagi. Mungkin akan sampai 2 bulan baru kering. Tapi itu lebih lembut seperti itu. Ingat kering yang apa? Dalam semua proses giling kering itu tidak boleh terlalu cepat kering. Gitu. Lupa kemarin aku bilang harusnya itu masuk di wet hulling full wash itu. Setelah dia gabah kering itu harus di resting dulu baru digiling. Tidak bisa digiling, tapi untuk mendapatkan rasa yang lebih konsisten itu harus di resting lagi 1 bulan gabahnya. 1 bulan supaya apa? Jadi waktu di resting itu namanya ada kadar air, ada aktivitas air. Jadi kalau kadar air, jumlah total air yang ada di dalam biji itu kadar air. Kalau aktivitas air, penyebaran air di dalam biji. Nah, misalnya ini biji kopi, nah, dia ada lapisan-lapisan seperti ini. Nah, di mana air kalau kita bilang 12% itu? Apakah airnya di tengah saja? Nah, misalnya di tengah, sebenarnya di tengah misalnya 14%. Nah, di sini 13%, di sini 12%, mungkin di bagian luar 10%. Nah, baru kira-kira ditotalkan jadi 12%, kira-kira gitu. Itu kalau yang terperinci ini itulah aktivitas air, water activity. Tapi kalau totalnya itulah dia namanya kadar air. Ini mempengaruhi di roasting, sehingga di mana-mana kopi green bean sebelum di roasting itu harus di resting, istirahatkan. Semua proses. Nah, tujuannya apa? Supaya yang bagus gimana? Yang bagus semua maunya di setiap lapisan ini 12%. Gitu. Semua lapisan itu sudah 12%. Itu yang baik. Kira-kira seperti itu. Ingat, kita kembali lagi ke natural. Ini nanti minggu ketiga kira-kira seperti itu. Ini minggu keempat. Nah, mungkin kita aturlah sedemikian rupa supaya kira-kira misalnya sampai minggu ke-8 kering, berarti 2 bulan. Jadi ingat, bukan cepat kering itu lebih bagus. Dia ada ini mungkin waktunya 1,5 bulan sampai 2 bulan lah yang bagus dia keringnya. Makanya proses natural lama kali. Apa tanda-tanda kekeringan itu? Tanda-tanda kekeringan kita macam apa ya, kita pegang udah seperti keluarkan bunyi yang nyaring. Ya, nampak kering lah gitu. Kecuali memang diukur oleh pakai kadar air itu juga. Oh, bisa. Kalau kadar air itu nggak bisa masukkan cherry kering, itu nggak ada. Tetap harus ambil sampelnya, dibuka beberapa. Biasanya pengukuran kadar air kalau pakai Sera tester itu sekitar 50 gram. Tapi kalau pakai yang digital yang macam di bawah Jonathan kemarin itu 70 gram. Gitu. Jadi untuk mengukur kadarnya kembali lagi harus di manual lah, kita bukain dulu supaya 10 sampai 9%.